Oke, sekarang kita akan membahas untuk challenge dan task yang pernah saya berikan untuk di page register ya. Jadi yang pertama itu untuk nomor handphone. Jadi nomor HP kita cari di bagian main, setelahnya menginputkan password. Jadi setelahnya menginputkan password ya, ada username, password. Itu kita inputin nomor handphone ya di sini. Saya pengen ada +62 gitu juga di situnya. Oke, jadi untuk nomor phone itu dia letaknya di bawahnya password. Untuk bagian username dan password itu call-nya 6 ya. Oke. Dan bagian card body, sorry, yang bagian ini div class yang membungkus card dan semuanya itu kita kasihin call LG6 ya. Jadi call LG6 untuk bagian div class yang membungkus bagian card. Jadi dia tuh ada setelahnya main, satu div, satu section, dua div, tiga div, empat div. Jadi div keempat kita ubah bagian call LG-nya itu jadi 6, jadi 6. Yang awalnya kalau nggak salah itu 5 atau 4 gitu. Jadi diganti jadi 6 ya. Setelah itu diganti untuk bagian username sama password. Jadi username-nya tuh call 6, passwordnya call 6 juga gitu. Setelah itu untuk number phone untuk di bagian task yang pertama. Oke, jadi untuk di bagian number phone itu kita cukup pakai call-nya 5 aja, nggak perlu panjang-panjang ya. 6 juga bisa, nggak apa-apa. Kalau di saya sih 5 ya, biar lebih pas gitu. Jadi ini codingnya ya. Oke. Ini untuk bagian number phone ya. Jadi untuk menambahkan +62 yang seperti tadi itu kita tambahkan span di sana. Sama seperti di bagian username. Span-nya itu add kalau yang di bagian username. Kalau yang di bagian phone kita span-nya +62 karena kita negara +62 alias Indonesia gitu ya. Setelah itu untuk tes yang selanjutnya itu adalah menambahkan alamat menggunakan text area ya. Untuk text area, nah ini bisa pakai call-nya 12, fullin aja nggak apa-apa, siapa tahu nanti alamatnya tuh panjang gitu ya. Jadi menggunakan text area di sini ya. Jangan lupa dikasih placeholder, siapa tahu dia bingung untuk membuat alamatnya gitu ya. Sama ini stylenya tuh h-nya 100px gitu. Terus yang selanjutnya itu ke jenis kelamin ya. Oke, untuk jenis kelamin sendiri itu tipenya kan radio button. Nah, di materi sebelumnya di bagian uh, elements gitu ya, form elements, di bagian field set di sini ini ada radio. Kalau kalian searching di sana, searching aja radio, terus gitu bagian field setnya ini di copy paste gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya ubah itu di bagian class-nya. Itu call-nya 12, yang awalnya tuh kalau nggak salah pakai row NB gitu. Kita ganti jadi call-nya 12, panjangnya 12. Setelah itu kita ganti katanya jadi gender, bagian legend-nya. Lalu untuk value-nya itu di label itu ada male sama female gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Ada male sama female. Jadi bagian ini dibuat untuk membuat radio button untuk jenis kelamin ya atau gender. Oke. Setelah itu, setelah membuat gender kita ke bagian task yang bagian role. Role atau posisi ya. Itu menggunakan select karena dia adalah drop down. Ya, tipenya drop down jadi pakai select. Kalau kalian cari di form elements juga gitu, searching aja select gitu ya. Nanti dapat dari mulai div class, row, MB apa gitu. Nanti itu div class row MB-nya itu kita ganti jadi call 12 gitu ya. Habis gitu untuk labelnya tuh role.
Optionnya juga sebenarnya ada yang saya hilangkan satu gitu ya. Itu hanya option yang tidak digunakan gitu ya. Jadi kita langsung berfokus pada option accounting, manager sama admin. Jadi value-nya itu bisa kalian pakai angka 1 2 3. Berarti 1 accounting, 2 manager, 3 admin, atau mungkin kalian bisa ubah juga value-nya itu jangan pakai 1 tapi langsung pakai accounting gitu misalnya. Sorry. Terus untuk manager bisa juga manager gitu langsung. Sama untuk admin gitu ya. Boleh pakai 1 2 3. Boleh juga langsung kayak gini. Ini nggak masalah sih. Juga nanti data itu akan dikirim ke database. Selanjutnya itu challenge untuk ubah logo Nice Admin ya. Oke, jadi kita balik ke atas dulu. Kita ubah logo Nice Admin. Nah, logo Nice Adminnya itu kan awalnya itu di sini ya, di bagian main. Terus di div yang di sini, yang ada kelihatan end logo gitu. Kita ubah logo Nice Adminnya itu jadi logos.png seperti yang pernah saya kasih filenya ke kalian. Terus Nice Adminnya itu teks Nice Admin yang di span itu kita ubah jadi jurnalku gitu ya. Selanjutnya challenge untuk memperbesar ukuran card form registrasi. Nah, yang tadi itu yang bagian ini ya, yang div tadi. Jadi untuk mengubah ukuran card itu kita pakai call LG6. Kalau misalnya kita mau ganti pakai call LG7 juga boleh. Jadi yang penting kita mengubah ukuran itu di sini, ya, di bagian div class yang ini. Tahu dari mana sih dia itu div class yang ini gitu ya? Kita bisa cek di sini. Kita klik kanan, inspect. Nah, kita cari nih, jurnalku ini dia itu ada di dalam card ya. Nah, cardnya itu MB3 gitu. Kalau kita ubah card MB3 ini, dia nggak akan berubah karena dia bukan call LG, ya, bukan kolom dia, ya. Kita cari induknya dia siapa ya? Oh, di bagian sini nih, ternyata induknya. Nah, kita ubah di bagian sini. Oh, ada call LG. Coba kita misalnya ubah ya, jadi 8 gitu. Kita enter. Nah, lebih besar dia. Kalau kita kasihin 6. Nah, lebih kecil. Jadi kalau untuk pengen nyoba-nyoba gitu ya, ini sebenarnya yang mana sih coding yang mengatur di bagian yang kita ingin ganti gitu ya ukurannya. Kita bisa atur-atur di sini. Ini tidak akan mempengaruhi coding kalian yang ada di Visual Studio Code gitu ya. Jadi ini cuma ubah-ubah, tapi yang di Visual Studio Code tetap call LG6 gitu ya. Jadi ini tuh cuma ubah-ubah aja, kayak cuma untuk coba-coba. Ketika kalian refresh, dia akan balik lagi seperti codingan yang ada di Visual Studio Code. Jadi dia tidak mempengaruhi coding yang kita buat di Visual Studio Code gitu. Oke. Selanjutnya itu adalah button create account di link ke form login. Oke. Caranya ngelink button create account itu ke form login adalah, nah, masih ingat dengan form action? Ya, jadi kalau kalian bikinnya itu di sini kalian ubah ya, misalnya ya. Nih, yang button ini kalian bikin tag A gitu terus ke login. Wah, itu salah besar. Ya. Salah besar. Itu bukan untuk form. Kalau dia bentuknya form, kalian nggak perlu capek-capek ngubah si tag button itu jadi tag A ya. Nggak perlu capek-capek. Kalian cari aja form gitu ya, tag formnya. Nah, tag form ini dikasihin action gitu ya, action page login.html gitu. Jangan lupa dihilangkan kata no validate-nya. Tadi itu masih ada kata no validate-nya, jadi saya hapus. Jadi kata no validate itu dihapus biar nanti kita bisa kasihin required gitu ya, bagian required-nya di bagian inputan. Nah, kalau kita pakai no validate, nanti dia itu nggak tervalidasi datanya, jadi bisa lolos-lolos aja kalau formnya itu kosong. Oke? Jadi
Untuk membuat dia ke link ke form login, itu cukup menggunakan form action, ya. Selanjutnya itu button login pada login page di link ke dashboard. Oke, kita buka page login ya. Nah, page login juga sama caranya. Kalian nggak perlu bikin tag A lagi. Kalian cukup di bagian formnya aja diubah atau ditambahin action di sana, ya. Jadi coba kita lihat di sini ada action index.html. Nah, kalian tinggal tambahin aja, searching aja form gitu. Ketemu tag form, terus kasihin action index.html. No validate-nya juga di delete di bagian sini. Oke?